Pengertian ekonomi kependudukan. Terdapat dua aspek pengertian. Yang pertama, ekonomi kependudukan pada prinsipnya adalah ilmu yang mengkaji keterkaitan antara variabel ekonomi dengan variabel demografi. Dalam pengertian ini, bisa dibilang ekonomi kependudukan adalah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana dampak perekonomian terhadap dinamika penduduk dan dampak dinamika penduduk terhadap perekonomian. Aspek yang kedua, ilmu yang menganalisis dinamika penduduk menggunakan teori, pendekatan, dan alat analisis ekonomi. Pengertian dinamika penduduk itu sendiri mencakup perubahan jumlah, struktur, dan persebaran penduduk yang diakibatkan oleh variabel fertilitas, mobilitas, dan mortalitas. Oke, di sini kami juga akan menjelaskan tentang kependudukan Indonesia. Dalam tabel di slide ini ada dua tabel. Yang pertama yaitu mengenai tentang sejarah pertumbuhan penduduk Indonesia dan yang kedua tentang persebaran penduduk Indonesia. Yang pertama, sejarah pertumbuhan penduduk Indonesia. Sebelum abad 19, data statistik mengenai pertumbuhan pendudukan Indonesia belum lengkap, dikarenakan pada waktu itu belum adanya sensus penduduk. Namun pada tahun 1961, pencatatan pertumbuhan penduduk Indonesia sudah semakin teratur. Wilayah-wilayah pelosok juga sudah terjangkau karena sudah diberlakukannya sensus dan juga diiringi dengan SUPAS. SUPAS adalah survei penduduk antar sensus. Kemudian, pertumbuhan penduduk Indonesia memperlihatkan bahwa negara Indonesia relatif tinggi di atas rata-rata pertumbuhan penduduk dunia. Dapat dilihat di tabel ini juga bahwa semakin tahun pertumbuhan penduduk Indonesia semakin meningkat. Dari pertumbuhan absolut penduduk Indonesia pada selama tahun 1930 sampai tahun 2005 ini dapat disimpulkan bahwa setiap tahun itu semakin meningkat dan semakin juga tinggi gitu. Yang kedua yaitu tentang persebaran penduduk Indonesia. Berdasarkan SUPAS pada tahun 2005, pertumbuhan penduduk Indonesia semakin banyak, yaitu sebesar 218,9 juta dan persebarannya 58,70% berada di Pulau Jawa dan Bali. Meskipun luas Pulau Jawa dan Bali hanyalah 7,04% dari total wilayah Indonesia, namun hampir separuh penduduk Indonesia tinggal di Jawa dan di Bali. Untuk sisanya ada di Sumatera sebesar 46,0% atau 21,01 juta. Pulau Kalimantan 5,53% atau 12,1 jiwa. Di Sulawesi ada 7,22% atau 15,8 juta. Dan di pulau-pulau yang tersebar lainnya 7,54 atau 16,5 juta. Ini dapat dilihat juga dalam tabel sudah dijelaskan bahwa di Pulau Jawa dan Bali memang nyatanya hampir separuh penduduk Indonesia tinggal di sana. Perlu diketahui bahwa kenapa penduduk Indonesia memilih tinggal di Jawa dan di Bali karena fasilitas hidup yang lengkap seperti kesehatan ataupun transportasi di Jawa itu memang lengkap. Dan juga Pulau Jawa adalah pusat dari ekonomi kita, negara kita Indonesia, dan juga sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Ilmu kependudukan, suatu ilmu yang mempelajari penduduk pada suatu wilayah, terutama mengenai jumlah dan strukturnya. Pada strukturnya terdiri dari komposisi penduduk, perkembangan, dan perubahannya. Perkembangan ilmu kependudukan. Perkembangan ilmu kependudukan seiring dengan perkembangan timbulnya masalah mengenai definisi atau pembagian ilmu kependudukan. Pembagian ilmu kependudukan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada demografi atau pure demografi, atau yang biasa disebut dengan demografi murni atau demografi formal.
Tentang demografi ini, yang pertama menekankan studinya pada proses demografi. Ini digunakan untuk mempelajari strukturnya penduduk untuk dapat memahami proses demografi. Yang kedua, menghasilkan teknik-teknik untuk menghitung data kependudukan yang digunakan untuk perkiraan masa depan dan masa lampau. Yang ketiga, adanya model-model formal yang terlihat lebih menakjubkan, akan tetapi tidak dapat menjawab permasalahan yang terjadi. Yang kedua, sosial demografi atau population studies atau yang biasa disebut dengan ilmu kependudukan. Ilmu kependudukan ini menghubungkan antara penduduk dengan ilmu sosial yang digunakan untuk lebih memahami terhadap masyarakat melalui proses analisis penduduk. Konsep ilmu kependudukan dan definisi demografi. Demografi berasal dari bahasa Yunani, asal katanya yaitu demos dan grapien. Demos artinya penduduk dan grapien artinya menulis. Dari kedua kata tersebut dapat diartikan kata demografi berarti tulisan-tulisan atau karangan-karangan tentang penduduk suatu daerah atau suatu negara. Menurut Achille Cuillard, pada tahun 1855, demografi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, yaitu meliputi perubahan secara umum, fisiknya, peradabannya, intelektualitasnya, dan kondisi moralnya. Perbedaan demografi dan ilmu kependudukan. Di sini sebenarnya mereka berdua itu sama, yaitu mempelajari tentang kependudukan. Akan tetapi perbedaannya itu terletak pada kajiannya. Jika demografi lebih kepada sistem perhitungannya, kajian yang dilakukan adalah mengenai bagaimana keadaan penduduk dari suatu tempat dan melihat hal-hal yang bersifat angka, seperti komposisi, jumlah, distribusi penduduk, dan apa saja komponen penduduknya. Sedangkan ilmu kependudukan lebih tentang kajian yang lebih mendalam dari demografi. Setelah dilakukan perhitungan melalui kajian demografi, dilanjutkan dengan kajian yang menghubungkan antara analisa demografi dengan analisis lainnya, yang akan menjawab dan menghubungkan antara sebab akibatnya. Ruang lingkup ilmu kependudukan. Secara lebih rinci, ruang lingkup ilmu kependudukan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu analisis demografi atau analisis kependudukan atau demografi formal, lebih menekankan pada perubahan dan variasi penduduk dengan menggunakan teknik demografi tertentu. Berbicara tentang studi kependudukan atau ilmu kependudukan, tidak saja berhubungan komponen atau variabel penduduk, tetapi juga berbicara tentang hubungan antara perubahan penduduk dengan variabel lain, seperti perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, psikologi, dan geografi. Dengan demikian, dalam analisis demografi atau analisis kependudukan atau demografi formal, variabel yang dianalisis baik dependen dan independen variabelnya adalah variabel demografis. Di sisi lain, jika berbicara tentang studi kependudukan atau ilmu kependudukan, variabel independen dan dependennya berbeda. Pada studi kependudukan tipe 1, variabel independennya adalah variabel non-demografis, sedangkan variabel dependennya adalah variabel demografis. Pada studi kependudukan tipe 2, variabel independennya adalah variabel demografis, sedangkan variabel dependennya adalah variabel non-demografis. Berikut contoh tentang variabel-variabel yang dianalisis dalam demografi formal dan studi kependudukan atau ilmu kependudukan. Keterkaitan antar variabel dalam demografi formal dan studi kependudukan disampaikan dalam tabel. Variabel pengaruh dan terpengaruh dalam demografi formal dan studi kependudukan atau ilmu kependudukan. 1. Demografi formal. Variabel demografis
1. Komposisi umur, 2. Tingkat kelahiran, 3. Migran masuk, 4. Mortalitas. Variabel demografis, 1. Tingkat kelahiran, 2. Komposisi umur, 3. Tingkat kelahiran seluruh penduduk, 4. Komposisi umur penduduk. 2. Studi kependudukan, contoh tipe 1. Variabel non-demografis, 1. Faktor sosiologis, misal kelas sosial, pendidikan. 2. Faktor ekonomi, misal kesempatan kerja, tingkat upah. Variabel demografis, 1. Tingkat kelahiran, 2. Migrasi keluar, 3. Tingkat kematian. 3. Studi kependudukan, contoh tipe 2. Variabel demografis, 1. Tingkat kelahiran, 2. Migrasi masuk, 3. Tingkat kematian. Variabel non-demografi, 1. Kebutuhan pangan, 2. Kemiskinan, 3. Pertumbuhan ekonomi. Baik, untuk slide selanjutnya, terdapat gambar kurva model transisi demografi dengan pergerakan kurva yang landai di tiap-tiap tahapnya, tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Garis kurva tebal menunjukkan fertilitas dan garis putus-putus menunjukkan adanya mortalitas. Untuk tahap pertama atau fase transisi, pada tahap ini tingkat fertilitas dan mortalitas berada di puncak ketinggian, di mana perbandingan dari keduanya tidak terlalu jauh. Untuk mortalitas biasanya disebabkan oleh adanya kejadian luar biasa seperti perang, bencana alam, bencana kelaparan. Dan untuk fertilitas biasanya terjadi pada negara yang mempunyai pertumbuhan alami yang rendah atau bahkan negatif. Dan biasanya terjadi pada negara praindustri dan non-perkotaan atau daerah kumuh. Selanjutnya tahap kedua atau transitional growth. Pada tahap ini terjadi di mana tingkat fertilitas lebih tinggi dari mortalitas, sehingga terjadi serangan pertumbuhan atau membludaknya penduduk. Biasanya tahap ini disebut demographic gap atau celah demografi, terjadi pada negara berkembang. Tahap ketiga atau incipient decline, pada tahap ini fertilitas dan mortalitas berada pada tingkat yang rendah, berbeda dengan tahap pertama yang mana disebabkan oleh fertilitas dan mortalitas yang tinggi. Sering disebut dengan industrial stage karena terjadi pada negara industri. Namun, teori model transisi demografi ini mendapatkan beberapa kritikan, menjadi kesempatan untuk Cockwill, Nam, dan Piber 1986 guna mengembangkan model transisi menjadi 4 siklus, yakni siklus pertama, tingkat fertilitas yang stasioner atau relatif tetap, dan tingkat mortalitas mengalami penurunan, namun menjelang akhir siklus terjadi peningkatan pada mortalitas. Selanjutnya, siklus kedua, terjadi penurunan fertilitas dan mortalitas dengan penurunan mortalitas yang lebih cepat dari fertilitas. Namun pada akhir siklus, mortalitas dan fertilitas bertemu lagi pada tingkat yang sama. Selanjutnya, siklus ketiga di mana terjadi sebuah keadaan setelah fertilitas dan mortalitas berada pada level yang rendah. Namun pada masa ini, fertilitas akan naik kembali, tapi mortalitas konstan. Kemudian fertilitas akan turun kembali pada level semula. Terjadi pada jangka waktu yang pendek. Selanjutnya, siklus keempat, terjadi kenaikan baik fertilitas maupun mortalitas. Pada dasarnya dalam sejarah manusia, siklus ini belum pernah terjadi. Pola ini sejalan dengan pernyataan Malthus tentang positive checks sebagai solusi terhadap pertumbuhan penduduk yang tinggi. Baik, saya akan menjelaskan tujuan mempelajari ilmu kependudukan. Secara ringkas dapat dikatakan beberapa tujuan mempelajari ilmu kependudukan antara lain sebagai berikut. 1. Mempelajari dan memahami kuantitas penduduk di suatu wilayah. Jadi kita bisa membandingkan dengan wilayah yang lain untuk mengetahui berbagai kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya untuk wilayah tersebut. 2. Mempelajari dan memahami perkembangan penduduk di suatu wilayah. Jadi kita bisa memperkirakan atau menganalisis bagaimana kondisi perkembangan berbagai komponen demografi
yang membentuk kuantitas atau jumlah penduduk tersebut. Yang ketiga, mempelajari dan memahami perbandingan dan perbedaan penduduk antar wilayah. Dari sini kita bisa mengetahui perbedaan perkembangan berbagai komponen demografi di wilayah masing-masing yang membentuk penduduk tersebut. Nomor 4, mempelajari dan memahami penyebab perkembangan penduduk seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi penduduk. Ini bisa menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan yang lebih tepat untuk pengendalian jumlah penduduk di wilayah tersebut. Kemudian nomor 5, mempelajari dan memahami komposisi atau distribusi penduduk di suatu wilayah, baik secara ekonomi, sosial, dan demografi. Jadi kita bisa memperkirakan berbagai kebutuhan di wilayah yang bersangkutan, antara lain kebutuhan di bidang sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan sebagainya. Kemudian nomor 6, mempelajari dan memahami cara menghitung tingkat pertumbuhan penduduk. Beberapa cara dalam menghitung tingkat pertumbuhan penduduk, baik yang menghasilkan prediksi secara poin atau titik, dengan berbagai metode seperti aritmatik, geometrik, maupun eksponensial. Kemudian yang ketujuh, mempelajari dan memahami persebaran penduduk menurut wilayah. Ini juga sangat penting untuk menentukan kebijakan yang tepat sesuai kondisi di suatu wilayah. Kemudian nomor 8, mempelajari dan memahami perkembangan tingkat pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu. Nomor 9, mempelajari dan memahami perkembangan dan kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah dari waktu ke waktu. Kemudian nomor 10, mempelajari dan memahami hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Nomor 11, mempelajari dan memahami keterkaitan antar variabel demografi. Dalam materi pelajaran ini, variabel demografi juga dapat mempengaruhi variabel demografi yang lainnya. Nomor 12, mempelajari dan memahami pertumbuhan penduduk pada masa yang akan datang dan berbagai kemungkinan konsekuensinya, misalnya penurunan fertilitas, mortalitas, dan sebagainya. Kegunaan mempelajari ilmu kependudukan. Yang pertama, kegunaan ilmu kependudukan sangat penting untuk menyelesaikan masalah kependudukan, baik lembaga pemerintah, juga sangat penting untuk lembaga-lembaga swasta, baik di tingkat pusat maupun daerah. Data statistik kependudukan sangat berguna untuk memberi informasi tentang kondisi sosial, ekonomi penduduk suatu daerah, baik di kabupaten, provinsi maupun negara. Data kependudukan juga merupakan data yang paling baik untuk melihat standar kehidupan suatu masyarakat. Nah, selanjutnya adalah teori kependudukan menurut para ahli dan Islam. Dalam teori kependudukan, ada beberapa aliran yang mengemukakan tentang kependudukan, yaitu antara lain adalah aliran Malthus, aliran Marxis, aliran Neo-Malthusian, teori kependudukan kontemporer, dan teori transisi kependudukan. Yang pertama adalah aliran Malthus. Pertama kali dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus, yaitu orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk dalam sebuah esai yang berjudul Essay on Population. Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup. Nafsu manusia tidak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung. Teori Malthus jelas menekankan tentang pentingnya keseimbangan pertambahan jumlah penduduk menurut deret ukur dengan persediaan bahan makanan menurut deret hitung. Pada teori Malthus, lebih menekankan kepada jumlah pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan pangan. Selanjutnya adalah aliran Marxis, dikemukakan oleh
Aliran Marxis dikemukakan oleh Karl N. F. Engel. Aliran ini tidak sependapat dengan Malthus, yaitu bila tidak dibatasi, penduduk akan kekurangan makanan. Menurut Marxis, tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja, misalnya pada negara kapitalis. Marxis juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia, semakin tinggi produk yang dihasilkan. Jadi, dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. Aliran Marxis berpendapat bahwa populasi manusia tidak menekan makanan, tetapi mempengaruhi kesempatan kerja. Kemelaratan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tetapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian hak para buruh. Semakin tinggi tingkat populasi manusia, semakin tinggi produktivitasnya. Jika teknologi tidak menggantikan tenaga manusia sehingga tidak perlu menekan jumlah kelahirannya, ini berarti ia menolak teori Malthus tentang moral restraint untuk menekan angka kelahiran. Aliran Neo-Malthusian dikemukakan oleh Gerard Hardin and Paul Ehrlich pada abad 20. Sebenarnya, kelompok ini mendukung aliran Malthus, akan tetapi lebih radikal lagi, dan aliran ini sangat menganjurkan untuk mengurangi jumlah penduduk dengan menggunakan cara-cara preventive check, yaitu menggunakan alat kontrasepsi. Pada tahun 1871, Ehrlich menulis buku dengan judul The Population Bomb dan kemudian direvisi menjadi The Population Explosion yang berisi, sudah terlalu banyak manusia di bumi ini, keadaan bahan makanan sangat terbatas, lingkungan rusak sebab populasi manusia meningkat. Kemudian analisis ini dilengkapi oleh Meadew pada tahun 1972 melalui buku yang berjudul The Limit to Grow. Ia menarik hubungan antara variabel lingkungan, yaitu penduduk, produksi pertanian, produksi industri, sumber daya alam, dan polusi. Pada bukunya, Meadew tidak mencantumkan variabel sosial budaya, sehingga ia mendapatkan kritik dari kaum sosiolog. Karena itu, Massovic dan Pastel pada tahun 1974 merevisi gagasan Meadew dan mencantumkan hubungan lingkungan antara kawasan. Teori kependudukan kontemporer. Pada teori kependudukan kontemporer, ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat tentang kependudukan, yaitu antara lain John Stuart Mill, Arsène Dumont, Emily Durkheim, Michael Thomas Sadler, and W.D. dan Herman Kahn. John Stuart Mill adalah seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi berkebangsaan Inggris. Ia dapat menerima pendapat Malthus mengenai laju pertumbuhan penduduk melampaui laju pertumbuhan bahan makanan sebagai suatu aksioma. Namun, dia berpendapat bahwa pada situasi tertentu, manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya. Selanjutnya, ia mengatakan apabila produktivitas seseorang tinggi, ia cenderung ingin memiliki keluarga kecil. Dalam situasi seperti ini, fertilitas akan menjadi rendah. Jadi, taraf hidup atau standard of living merupakan determinan fertilitas. Arsène Dumont adalah seorang ahli demografi berkebangsaan Prancis. Pada tahun 1980, ia menulis sebuah artikel dengan judul Depopulation at Civilization. Ia melancarkan teori penduduk baru yang disebut dengan teori kapilarisasi sosial atau Theory of Social Capillary. Kapilarisasi sosial mengacu kepada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Misalnya,
Seorang ayah selalu mengharapkan dan berusaha agar anaknya memperoleh kedudukan sosial dan ekonomi yang tinggi melalui atau melebihi apa yang dia sendiri telah capai. Untuk dapat mencapai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, keluarga yang besar merupakan beban yang berat dan menjadi rintangan. Konsep ini dibuat berdasarkan atas analogi bahwa cairan akan naik pada sebuah pipa kapiler. Teori kapilaritas sosial dapat berkembang dengan baik pada negara demokrasi, di mana tiap-tiap individu mampu atau mempunyai kebebasan untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Émile Durkheim adalah seorang ahli sosiologi Prancis yang hidup pada akhir abad ke-19. Apabila Dumont menekankan perhatiannya pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, maka Durkheim menekankan perhatiannya pada keadaan akibat dari adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ia mengatakan, akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk akan timbul persaingan di antara penduduk untuk dapat mempertahankan hidupnya. Michael Thomas Sadler and Doubledy. Kedua ahli ini adalah penganut teori fisiologis. Sadler mengemukakan bahwa daya reproduksi manusia dibatasi oleh jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah atau negara. Jika kepadatan penduduk tinggi, daya reproduksi manusia akan menurun. Sebaliknya, jika kepadatan penduduk rendah, daya reproduksi manusia akan meningkat. Doubledy berpendapat bahwa daya reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan bahan makanan yang tersedia. Jadi, kenaikan kemakmuran menyebabkan turunnya daya reproduksi manusia. Herman Kahn. Pandangan yang suram dan pesimis dari Malthus beserta penganut ditentang keras oleh kelompok teknologi. Mereka beranggapan bahwa manusia dengan ilmu pengetahuannya mampu melipat gandakan produksi pertanian. Mereka mampu mengubah kembali atau recycling barang-barang yang sudah habis dipakai, sampai akhirnya dunia ketiga mengakhiri masa transisi demografinya. Negara ketiga tersebut adalah negara-negara berkembang. Ahli futurologi Herman Kahn mengatakan bahwa negara-negara kaya akan membantu negara-negara miskin, dan akhirnya kekayaan itu akan jatuh kepada orang-orang miskin. Dalam beberapa dekade, tidak akan ada lagi perbedaan yang mencolok antara umat manusia di dunia ini. Akan tetapi, kelompok Malthus dan kelompok teknologi mendapat kritik dari kelompok ekonomi, karena kedua-duanya tidak memperhatikan masalah-masalah organisasi sosial, di mana distribusi pendapatan tidak merata. Orang-orang miskin yang kelaparan karena tidak meratanya distribusi pendapatan di negara-negara tersebut. Kejadian seperti ini pernah terjadi di negara Brazil, di mana pendapatan nasional atau GNP tidak dinikmati oleh rakyat banyak, melainkan dinikmati oleh kepentingan organisasi tertentu. Teori transisi kependudukan. Penerapan transisi kependudukan yang mencerminkan kenaikan taraf hidup rakyat di suatu negara adalah besarnya hubungan dan akumulasi kapital dan laju pertumbuhan penduduknya. Laju pertumbuhan yang sangat cepat di banyak negara, sedangkan di banyak negara sedang berkembang, nampaknya disebabkan oleh fase atau tahap transisi demografi yang dialami oleh negara-negara berkembang tersebut. Negara-negara sedang berkembang mengalami fase transisi demografi, di mana angka kelahiran masih tinggi, sementara angka kematian telah menurun. Kedua hal ini disebabkan karena kemajuan pelayanan kesehatan yang menurun angka kematian, balita, dan angka harapan hidup. Dan selanjutnya adalah kependudukan menurut Islam. Dalam Islam, manusia adalah makhluk tertinggi di muka bumi. Manusia harus selalu melihat ke atas, hanya kepada Tuhan.
Kemudian kepada sesamanya harus melihat dengan garis mendatar. Kepada alam harus melihat ke bawah. Dalam perspektif kependudukan, manusia dalam posisinya sebagai khalifah harus mampu mengatur bumi agar menjadi tempat yang tetap layak huni bagi seluruh isinya. Manusia juga dituntut untuk menatanya, menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam, kebutuhan hidupnya dengan kebutuhan pangan serta sumber daya alam yang tersedia. Intinya, manusia harus menjaga agar tidak terjadi apa yang oleh ahli demografi dan ahli lingkungan sebutkan dengan istilah ecological suicide atau bunuh diri ekologi. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan mengakibatkan buruknya kualitas lingkungan hidup itu sendiri. Konsep kedua yang ingin dikedepankan adalah zuriat, yaitu mempersiapkan generasi untuk masa depan. Di dalam surat Al-Nisa ayat 9, pada ayat ini anak-anak yang lemah atau generasi yang tidak berdaya, baik dari sisi akidah, ilmu, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Generasi yang lemah adalah generasi yang tidak dapat mengembangkan potensi dirinya, tidak mampu mengelola alam. Intinya, mereka adalah generasi yang gagal menjalankan fungsinya sebagai khalifah. Pada ayat ini, terdapat pesan yaitu pentingnya memberi prioritas untuk meningkatkan kualitas generasi, bukan kuantitasnya. Kita dapat berkata, Islam sesungguhnya lebih mendorong kita untuk memiliki keturunan yang berkualitas ketimbang keturunan yang kuantitasnya banyak. Posisi penduduk dalam teori pertumbuhan ekonomi. Di sini yang pertama terdapat Adam Smith, dengan yang pertama yaitu jumlah penduduk dan stok kapital yang memegang peranan dalam proses produksi. Dan yang kedua, proses pertumbuhan output, jumlah penduduk dianggap memiliki peranan yang pasif. Yang ketiga, penduduk meningkat jika jumlah upah meningkat. Maksudnya yang pertama adalah, menurut Adam Smith, sumber-sumber alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan ekonomi. Selama sumber-sumber alam tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan, yang memegang peranan dalam proses produksi adalah jumlah penduduk dan stok kapital yang ada. Jika output terus meningkat sehingga sumber-sumber alam akhirnya dapat dimanfaatkan dengan sepenuhnya, maka sumber alam akan membatasi output. Unsur sumber alam akan menjadi batas atas dari pertumbuhan suatu perekonomian. Yang kedua, dalam proses pertumbuhan output, unsur jumlah penduduk dianggap mempunyai peranan yang pasif. Dalam arti, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari masyarakat tersebut. Berapapun jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh proses produksi akan tersedia melalui pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, penduduk meningkat apabila tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsistensi, yaitu tingkat upah minimum untuk seseorang agar dapat mempertahankan hidupnya. Apabila tingkat upah berada di atas tingkat subsistensi, maka orang-orang akan kawin pada umur yang lebih muda, kematian anak berkurang, dan jumlah kelahiran bertambah. Sebaliknya, jika jumlah penduduk akan berkurang apabila tingkat upah berada di bawah upah subsistensi, dalam kondisi ini kematian anak akan meningkat dan banyak perkawinan akan tertunda. Dalam konteks ini, terlihat bahwa tingkat upah memiliki peranan penting sebagai pengatur pertumbuhan penduduk. Tingkat upah ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawarannya. Jika pertumbuhan permintaan tenaga kerja lebih cepat dibandingkan penawarannya, maka tingkat upah akan naik. Sebaliknya, apabila pertumbuhan lebih lambat dari pertumbuhan penduduk, maka tingkat upah akan turun. Jika tingkat upah berada di bawah tingkat upah subsistensi, maka laju pertumbuhan penduduk itu sendiri berubah akan menjadi negatif. Selanjutnya ada David Ricardo dengan ciri-ciri perekonomiannya yaitu tanah terbatas jumlahnya, penduduk meningkat atau menurun tergantung upah, akumulasi kapital terjadi jika keuntungan pemilik kapital berada di atas minimal, terjadi kemajuan teknologi dari waktu ke waktu, dan sektor pertanian dominan. Seperti pada teori Adam Smith, tema dari proses pertumbuhan ekonomi Ricardo masih pada
perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan juga pertumbuhan output. Dalam perpacuan tersebut, penduduklah yang akhirnya menang dan dalam jangka panjang, perekonomian akan mencapai posisi stasioner. Faktor produksi sumber alam atau tanah tidak bisa bertambah sehingga akhirnya bertindak sebagai faktor pembatas. Maka maksud dari ciri perekonomian Ricardo ini adalah dengan terbatasnya tanah, maka pertumbuhan penduduk akan menghasilkan produk marginal yang semakin menurun. Selama buruh yang diperkerjakan menerima tingkat upah di atas tingkat upah alamiah, maka penduduk akan terus bertambah dan ini akan menurunkan lagi produk marginal tenaga kerja dan selanjutnya menekan ke bawah tingkat upah. Proses ini berhenti apabila tingkat upah turun dan tingkat upah alamiah. Apabila tingkat upah turun di bawah tingkat upah alamiah, maka jumlah penduduk atau tenaga kerja menurun dan tingkat upah akan naik kembali pada tingkat upah alamiah. Pada posisi ini, jumlah penduduk akan konstan. Proses pertumbuhan ekonomi pada dasarnya proses tarik-menarik antara dua kekuatan dinamis yaitu the law of diminishing return dan kemajuan teknologi yang pada akhirnya akan dimenangkan oleh the law of diminishing return. Akhirnya keterbatasan faktor produksi tanah akan membatasi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Ricardo, suatu negara hanya bisa tumbuh sampai batas yang dimungkinkan oleh sumber-sumber alamnya. Selanjutnya ada Arthur Lewis yang dikenal dengan model pertumbuhan dengan suplai tenaga kerja yang tak terbatas. Dengan model perekonomian tradisional dan model modern yang menghasilkan tingkat pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital yang dipengaruhi oleh kapitalis sendiri, efektivitas kapital yang diinvestasikan. Pokok permasalahan yang dikaji Lewis adalah bagaimana proses pertumbuhan terjadi dalam perekonomian dengan dua sektor. Yang pertama, tradisional dengan produktivitas rendah dan sumber tenaga kerja yang melimpah. Yang kedua, sektor modern dengan produktivitas tinggi dan akumulasi kapital. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila tenaga kerja bisa dipertemukan dengan kapital. Di sektor modern, tenaga kerja dibayar sesuai marginal product of labor atau MPL. Sedang di sektor tradisional, karena tenaga kerja berlimpah dan produktivitas rendah, maka tenaga kerja di bawah pada tingkat upah subsistensi. Upah yang diterima buruh akan dikonsumsi semua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebab upah yang mereka terima pada tingkat subsistensi. Tabungan dari kelompok buruh adalah 0, sementara kelompok kapitalis tidak hidup pada tingkat subsistensi karena itu mereka bisa menabung. Jumlah tabungan atau surplus kemudian diinvestasikan kembali dan investasi akan menambah stok kapital. Stok kapital yang lebih besar di sektor modern akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, jumlah buruh yang diperkerjakan di sektor modern pun bertambah. Ketika jumlah buruh yang diserap sektor modern makin besar dan karenanya jumlah buruh menjadi makin langka, maka kehidupan para buruh mulai membaik. Hal itu bisa terjadi tergantung pada yang pertama, tingkat pertumbuhan penduduk, yang kedua, tingkat akumulasi kapital yang dipengaruhi oleh propensity to save dan propensity to invest dari golongan kapitalis, dan yang ketiga, efektivitas kapital yang diinvestasikan. Teori Lewis ini tidak seperti Smith, Malthus, dan juga Ricardo, tidak menekan pada aspek keterbatasan sumber daya alam atau tanah, dan juga pertumbuhan penduduk yang dirangsang oleh tingkat upah di atas tingkat upah subsistensi. Selanjutnya ada J. Peter berpendapat motor penggerak ekonom yaitu inovasi yang dilakukan oleh entrepreneur. Di sini beliau berpendapat motor penggerak perkembangan ekonom adalah suatu proses inovasi yang dilakukan oleh para entrepreneur. Inovasi berbeda dengan invensi. Invensi adalah penemuan, sedang inovasi adalah penerapan pengetahuan teknologi di dunia komersial. Inovator tidak harus inventor. Inovator bukan sekadar manajer yang menjalankan hal-hal rutin, melainkan entrepreneur yang berani mengambil resiko dalam penerapan hal-hal baru. Pada tahap selanjutnya, hasil inovasi akan diikuti dengan imitasi.
Dengan imitasi, maka monopoli oleh inovator menjadi berkembang. Sam Peter membedakan antara pertumbuhan dan juga perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi tanpa adanya perubahan cara produksi. Sedangkan perkembangan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para entrepreneur. Selanjutnya ada Solow-Swan dengan fungsi yang ada di presentasi, yaitu A. Penduduk tumbuh dengan laju tertentu, B. Fungsi produksi berlaku untuk setiap periode, C. Masyarakat cenderung menabung, dan D. Tabungan masyarakat dapat diinvestasikan. Model ini sama dengan model New Classic Solow-Swan. Menggunakan fungsi produksi yang lebih umum, yaitu Q sama dengan F dalam kurung K, L, yang memungkinkan berbagai kombinasi menggunakan capital dan tenaga kerja untuk mendapatkan suatu tingkat output. Ada 4 tanggapan yang melandasi model New Classic ini, yaitu tenaga kerja atau penduduk tumbuh dengan laju tertentu, adanya fungsi produksi yang berlaku bagi setiap periode, adanya kecenderungan menabung atau propensity to save oleh masyarakat, dan yang terakhir, tabungan masyarakat diinvestasikan. Dalam model ini, berbeda dengan model Keynesian karena tidak lagi mempermasalahkan keseimbangan S dan I. Dengan demikian, masalah warranted rate of growth tidak lagi relevan. Yang terakhir ada Harrod-Domar dengan fungsi 1 dan 2-nya dengan konsep warranted rate of growth dan natural rate of growth. Yang terakhir ada Harrod-Domar dengan 2 fungsinya dan dengan 2 konsep, yaitu warranted rate of growth dan natural rate of growth. Dalam model Harrod-Domar ini terdapat 2 fungsi produksi, di mana Q adalah output potensi dan K capital, H output capital ratio, N jumlah tenaga kerja yang tersedia, dan N kecil adalah labor of output ratio. Fungsi pertama ini adalah fungsi yang menghubungkan output dan kapital, sedangkan fungsi kedua adalah fungsi yang menghubungkan output dan tenaga kerja. Kedua fungsi produksi tersebut memiliki koefisien yang tidak bisa berubah. Harrod-Domar ini memperkenalkan konsep ini dengan berkaitan dan berkesinambungan dengan keseimbangan di pasar barang atau keseimbangan antara permintaan agregat dan output potensial, yaitu output yang maksimal bisa dihasilkan dari stok kapital yang ada. Natural rate of growth diartikan sebagai laju pertumbuhan ekonomi yang diisyaratkan oleh pasar tenaga kerja agar tidak terjadi tenaga kerja yang menganggur atau full employment. Sebagai contoh, jumlah penduduk meningkat dengan 2% per tahun dan produktivitas setiap buruh meningkat 3% per tahun. Maka natural rate of growth bagi perekonomian tersebut adalah 5%. Menurut Harrod-Domar, jika laju pertumbuhan lebih kecil dari warranted rate of growth, maka perekonomian akan mengalami kelebihan kapasitas yang semakin lama semakin parah. Apabila pertumbuhan perekonomian lebih tinggi dari warranted rate of growth, maka akan ada kecenderungan bagi permintaan agregat untuk semakin melebihi output potensial, sehingga menimbulkan tekanan inflasi yang justru semakin parah. Dalam jangka panjang, keadaan yang paling ideal adalah jika perekonomian tumbuh pada jalur warranted rate of growth dan sekaligus juga pada jalur natural rate of growth. Dengan demikian, pasar barang maupun pasar tenaga kerja ada pada posisi keseimbangannya atau stok kapital dan tenaga kerja yang ada semua dimanfaatkan secara penuh atau full employment. Pembangunan berwawasan kependudukan memiliki 2 makna. Yang pertama, sebagai pembangunan sumber daya manusia
yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, di mana penduduk dijadikan sentral dalam proses pembangunan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, menurut Iji Priyanto 2005, yaitu pembangunan sumber daya manusia yang lebih menekankan pada pembangunan sumber daya manusia daripada infrastruktur semata-mata. Penduduk isu strategis dalam pembangunan suatu negara. Pertama, penduduk pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan. Kedua, keadaan penduduk yang mempengaruhi dinamika pembangunan. Ketiga, dampak perubahan dinamika kependudukan akan dirasakan dalam waktu jangka panjang.